Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazi Al-Ghifari dengan NIM 24214036, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas UTS ujian tengah semester dari mata kuliah Artificial Intelligence yang diampu oleh Bapak Ainul Yakin. Nah, jadi langsung saja di sini saya akan membuka PPT-nya. Baik, di sini saya mengambil judul robot pintar pengantar barang dengan subjudul analisis penerapan machine learning pada pergerakan otonom trotoar perkotaan. Nah, saya mengambil judul yang sama seperti presentasi sebelumnya, tapi yang membuat beda di sini adalah mempunyai real data yang sudah dicoba langsung oleh beberapa perusahaan, termasuk perusahaan yang mengembangkan robot ini. Jadi langsung saja. Latar belakang kasus. Nah, kalau kita ibaratkan nih, kalau kita sedang belanja online, bagian yang paling penting dan mahal, apalagi yang membuat perusahaan logistik seperti Shopee, itu ada pada tahap akhirnya, atau istilahnya yaitu last mile delivery. Menurut riset yang sudah saya baca dari Alverhead et al. Tahun 2024 di European Transport Research Review, fase terakhir ini tuh memakan hampir setengah biaya pengiriman, sekitar kurang lebih 40% sampai bahkan 50%. Nah, belum lagi masalah emisi karbon pada kurir motor konvensional. Jadi gimana sih solusinya? Solusinya itu kita menggunakan robot otonom bertenaga listrik. Tapi tantangannya justru ada di lapangan itu sendiri. Mengoperasikan robot di jalan raya itu relatif lebih mudah karena ada marka jalannya. Tapi di trotoar gimana? Itu areanya benar-benar zero structure alias gak terstruktur banget. Ada jalan kaki, tukang jualan, lalu tiang listrik yang ada tiba-tiba, lalu lubang bahkan, sampai anak kecil yang berlari-larian. Disinilah artificial intelligence itu masuk untuk menyelamatkan keadaan. Nah, lanjut untuk slide nomor 2, yaitu data observasi lapangan. Nah, data yang saya tampilkan di slide ini tuh bukan cuma angka perkiraan, melainkan seperti yang saya bilang di awal tadi, ini adalah hasil ekstraksi literatur eksperimen nyata dari jurnal Alverhead et al. 2024 tadi. Jadi ada beberapa poin yang menarik di sini. Untuk satu unit robot ini biaya investasinya tuh kurang lebih 5.500 US dollar dengan berat kosong 35 kg dan bisa angkut beban hingga 10 kg. Kecepatannya tapi dibatasi cuma 6 km per jam. Kenapa? Biar sama dengan kecepatan rata-rata manusia jalan di trotoar, jadi aman lah. Lalu meskipun di lapangan ada hambatan seperti waktu atau downtime sekitar 30%, robot itu harus sering mengalah sama pejalan kaki. Potensi dampaknya luar biasa banget. Bahkan robot ini tuh bisa memotong biaya pengiriman tahap akhir hingga 68% dan mereduksi emisi karbon lokal hingga 60%. Seperti itu. Lanjut lagi di slide ketiga, ada jenis artificial intelligence atau machine learning yang digunakan oleh robot ini. Sekarang gimana cara membuat robot ini pintar? Jadi machine learning ini digunakan pada robot. Secara garis besar tuh arsitektur teknologinya kita bisa bagi menjadi 2 sistem utama. Yang pertama, ada computer vision yang menggunakan arsitektur CNN atau kepanjangannya adalah convolutional neural network. Tugasnya untuk apa? Untuk memproses deteksi visual dari kamera sekitar robot. Yang kedua, untuk sistem kendali atau navigasinya kita menggunakan Deep Reinforcement Learning atau disingkat dengan DRL. Sistem kendali navigasi robot yang belajar dari interaksi langsung dengan lingkungan secara real time. Lanjut, di sini jenis pembelajaran mesin. Nah, jenis pembelajaran mesin di sini menggunakan metode hybrid. Biar apa? Biar
Yang pertama di sisi kiri ada supervised learning yang berperan sebagai mata si robot itu sendiri. Modul CNN ini di dalamnya sudah dilatih menggunakan jutaan gambar seperti trotoar yang dilabeli oleh manusia. Terus tugasnya itu cuma satu, mengenali mana tiang, mana lubang, dan mana manusia. Terus di sini di sisi kanan ada DRL atau Reinforcement Learning yang berperan sebagai sopirnya. Si sopir ini belajar secara mandiri lewat metode trial and error. Mirip seperti kita melatih hewan peliharaan. Kalau robot mengambil keputusan navigasi yang benar dan aman, dia akan dapat skor hadiah atau semacam reward. Kalau salah atau membahayakan, dia akan mendapatkan hukuman atau punishment. Yang kelima, ada hubungan data, algoritma, dan model. Kalau kita hubungkan ketiganya, alur kerjanya itu ya linear dan sangat logis. Sederhananya tuh kayak gini. Melihat, mengenali, memutuskan, baru bertindak. Nah, data mentah berupa visual dari kamera dan sensor jarak dari sensor LiDAR akan ditangkap secara real time. Nah, data ini tuh diumpamakan ke algoritma CNN Convolutional Neural Network untuk dianalisis menjadi model persepsi yang bisa mengenali objek secara instan. Nah, hasil pengenalan objek ini lalu akan dikirimkan ke model reinforcement learning untuk dipilih tindakan mana yang skor keselamatannya paling tinggi. Nah, baru setelah itu perintah fisik akan dikirimkan ke motor roda. Apakah harus rem, belok, bahkan gas. Nah, selanjutnya di slide 6, resiko dan tantangan dunia nyata. Tapi jujur aja sih, kondisi di laboratorium itu jauh beda dengan dunia nyata. Ada beberapa resiko besar yang harus dihadapi di jalanan, terutama di trotoar itu sendiri. Yang pertama ada noisy data. Kalau tiba-tiba hujan deras, kabut, atau kamera kecipratan lumpur, pandangan AI-nya bahkan bisa membuatnya buram. Lalu kedua ada edge cases, situasi langka. Situasi di mana yang belum pernah dipelajari oleh robot saat pelatihan sebelumnya, seperti anak kecil yang tiba-tiba melompat ke depan robot. Nah, kita kan tidak bisa memprediksinya itu. Terus ada vandalisme, lalu ada regulasi dan hak akses, dan yang terakhir itu ada keterbatasan infrastruktur. Nah, yang ketujuh ada solusi dan rekomendasi. Pertama, ada sensor fusion. Kita gabungkan kamera dengan light sensor LiDAR. Jadi kalau ada kamera terganggu dengan cuaca, LiDAR bisa tetap mendeteksi jarak objek. Nah, kedua ada teleoperasi atau dengan bantuan jarak jauh. Kalau robot bingung tuh, operator manusia di pusat kendali bisa ambil alih pakai joystick. Nah, ketiga ada protokol berhenti aman. Jika algoritma ragu, maka sistem wajib langsung pilih opsi berhenti total. Nah, yang keempat, komunikasi visual pakai lampu sen atau layar mata digital biar pejalan kaki tuh di depannya tahu robot mau kemana. Dan yang terakhir ada mitigasi vandalisme. Sesuai saran dari jurnal yang saya baca, Alvarez et al. 2024 tadi, kita pasang kamera pengawas 360 derajat yang bisa merekam langsung ke cloud serta alarm sensor guncangan itu sendiri. Nah, yang terakhir, kesimpulan dari saya sendiri. Pendekatan otak ganda, integrasi CNN Convolutional Neural Network atau sebagai mata dan reinforcement learning sebagai super itu sukses memecahkan rintangan dinamis di trotoar. Nah, kesuksesan yang ada pada jurnal ini di masa depan tuh gak cuma teknologi, harus ada keseimbangan di antara 4 pilar utama. Yang pertama, kematangan teknologi, lalu kesiapan infrastruktur fisik, lalu ada kejelasan hukum regulasi, dan yang paling penting adalah tingkat penerimaan psikologis masyarakat itu sendiri. Nah, untuk yang baris ke-9 ada matriks keputusan kemudi robot. Nah, di sini ada data reinforcement learning itu sendiri. Ada jalur lurus kosong, dan ketika aksi robot maju lurus ke depan mendapat 10. Dan ada yang minus, menabrak pejalan kaki situasinya. Rotasi bisa rotasi motor melanggar fisik, maka poinnya dikurangi 100. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.